Konflik lahan di antara penduduk Pulau Pari dan perusahaan swasta PT Bumi Pari Asri. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Selain sebagai tempat tinggal, tanah juga memberikan sumber daya yang dibutuhkan oleh manusia. Namun, pentingnya tanah seringkali menjadi penyebab terjadinya masalah pertanahan. Salah satu sengketa tanah yang terjadi adalah di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Sengketa ini melibatkan warga Pulau Pari dengan perusahaan bernama PT Bumi Pari Asri. Warga Pulau Pari telah mengelola pariwisata secara swadaya sejak tahun 2011. Namun, PT Bumi Pari Asri mengklaim memiliki sertifikat atas lahan yang dimiliki oleh warga. Perselisihan ini terutama berkaitan dengan klaim hak guna bangunan yang berlaku oleh PT Bumi Pari Asri atas 90% pulau. Konflik tanah di Pulau Pari dimulai pada tahun 1993 ketika PT Bumi Pari Asri menyatakan bahwa sebagian besar tanah di pulau tersebut adalah hak milik perusahaan dan rencananya akan dibangun kawasan wisata modern. Warga menentang klaim ini karena menurut mereka berdasarkan keputusan Gubernur DKI tahun 1991, sebagian besar tanah di Pulau Pari telah ditetapkan untuk penelitian, kawasan wisata, dan pemukiman yang dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Masalah ini telah masuk ke ranah hukum, namun belum ada keputusan hukum yang tetap. Konflik pertanahan di Pulau Pari telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun tanpa solusi yang nyata. Warga sangat membutuhkan kepastian hukum mengenai status tanah yang mereka klaim untuk menjadi ketenangan hidup dan usaha yang mengandalkan pariwisata berbasis budaya lokal. Oleh karena itu, penelitian mengenai sengketa tanah antara warga PT Bumi Pari Asri perlu dilakukan oleh menyusun norma dan prosedur yang tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Peralihan tanah adalah proses pengalihan kepemilikan tanah dari satu pihak ke pihak lain atau pengalihan dari satu bentuk hak atas tanah ke bentuk hak atas tanah yang lain. Dasar hukum peralihan hak atas tanah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juga mengatur mengenai peralihan hak atas tanah. Kemudian pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dan juga perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 membagi peralihan hak atas tanah dalam beberapa bentuk seperti pemindahan hak dengan lelang, peralihan hak karena pewarisan hak, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi, dan pembebanan hak. Kemudian menurut wawancara dengan Ketua Tim Koalisi Selamatkan Pulau Paris atau KSPP bernama Mustaqfirin, proses pengalihan tanah Girik menjadi hak guna usaha atau HGU di Pulau Pari yang dimulai pada tahun 1990. Pada waktu itu, Kelurahan mengeluarkan kebijakan untuk mengurus Girik dalam program pemutihan menggunakan program nasional yang merupakan strategi dari pemerintah untuk menerbitkan sertifikat tanah. Kemudian pada tahun 2015, PT Bumi Pari Asri mengklaim kepemilikan atas tanah yang dihuni oleh warga di Pulau Pari sebagai anak perusahaan dari Bumi Raya Utama Group PT BPA yang mengklaim memiliki akte jual beli tanah seluas 23,1 hektar di Pulau Pari. Kemudian menurut PT BPA, proses pembelian tanah di Pulau Pari dimulai pada tahun 1980-an dengan adanya transaksi jual beli tanah antara warga dengan seorang pegawai kelurahan bernama Amir. Amir kemudian mengajak Herman dari
Perhimpunan Wisata Pulau Seribu untuk membentuk konsorsium dengan tujuan mengembangkan pariwisata di Pulau Pari yang dianggap memiliki potensi. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, total luas tanah yang berpindah dengan menurut rekapitulasi akte jual beli yang dipegang oleh FIS adalah 39,7 hektar, sedangkan luas keseluruhan Pulau Pari adalah 41,3 hektar. Adapun tanah yang dibeli oleh perusahaan dan ada juga yang dibeli oleh individu. Klan Adijanto hanya merupakan salah satu pembeli individu lainnya. Berdasarkan daftar pemilik tanah terbaru yang ada, terdapat 61 sertifikat atas nama individu dengan luas tanah 14,4 hektar serta 12 sertifikat atas nama PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Raya Gria Nusa dengan luas tanah 2,7 hektar. Terdapat beberapa kendala dan kelemahan dalam prosedur pengalihan tanah Girik menjadi hak guna bangunan atau HGU di Pulau Pari, Kepulauan Pari yang dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya dan hasil wawancara dengan Ketua Forum Pari Pulau atau FPPP dan warga lainnya. Kendala tersebut meliputi aspek yuridis dan sosiologis. Dari segi yuridis, warga Pulau Pari sebelum memiliki bukti formal dan jelas mengenai kepemilikan tanah mereka. Proses pengumpulan Girik dilakukan secara massal dengan tujuan untuk meningkatkan status kepemilikan menjadi hak milik. Dan dari segi sosiologis, keadaan tersebut menimbulkan ketidakpuasan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat Pulau Pari. Tekanan yang diberikan oleh pihak BPA dan kekhawatiran akan masa depan mereka di pulau tersebut telah menggoyahkan semangat perjuangan warga. Proses pengalihan tanah Girik ke hak guna usaha atau HGU di Pulau Pari. Kepulauan Pari menghadapi hambatan dan kelemahan. Secara yuridis, warga belum memiliki bukti formal kepemilikan tanah setelah pengalihan Girik. Dan beberapa warga menggunakan akte pengikatan jual beli tanah yang dimanfaatkan oleh PT Bumi Pari Asri atau BPA. Sebagai bukti kepemilikan, secara sosiologis, tekanan dari BPA dan kekhawatiran masyarakat mengenai keberlangsungan hidup mereka telah mengurangi semangat pejuang warga. Dan beberapa warga telah berpihak kepada BPA karena tawaran keuntungan finansial.